Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. G30S 1965. Kesaksian pembantaian anggota PKI di Boyolali, Salatiga, Klaten, Jawa Tengah. Merespon peristiwa G30S, hadir kebijakan pemberantasan terhadap orang-orang dari Partai Komunis Indonesia dan para simpatisannya yang menyulut konflik sosial di Jawa dan Bali hingga menyebar ke daerah-daerah seluruh Indonesia. Seusai kejadian G30S, konflik yang berujung pembunuhan terjadi di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Salah satunya, pembantaian terhadap orang-orang PKI dan yang dituduh sebagai PKI di Boyolali, Salatiga, Jawa Tengah. Mengingat saat itu, Provinsi Jawa Tengah, khususnya Boyolali, adalah basis utama masa PKI. Para algojo atau penjagal muncul sebagai eksekutor untuk membunuh orang-orang dari Partai Komunis Indonesia atau mereka yang dicap sebagai PKI. Pada tahun 1965, Supomo adalah pengajar di Sekolah Dasar Ampel Boyolali, Jawa Tengah. Pada tahun 2012, Supomo menjadi Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 YPKP. Pada tahun itu juga, Supomo menceritakan pengalamannya saat ditangkap oleh sekelompok tentara di daerah Mojosongo Utara. Supomo memiliki telinga kiri terbelah, yang ditangkap dan dibawa ke kantor Bintara Urusan Teritorial Pertahanan Rakyat atau Komando Rayon Militer Mojosongo, Boyolali. Di kantor tersebut, ia diinterogasi atas tuduhan kepemilikan senjata. Tuduhan yang Supomo dapatkan tak terbukti. Namun demikian, ia disiksa 2 hari 2 malam. Telinga dan betis dibabat pedang samurai, kepala dipukul popor senjata, punggung dicambuk dengan karet besar ukuran 5-6 cm sepanjang 60 cm. Akibat peristiwa gerakan 30 September 1965, membuat tentara dan massa bergerak di wilayah Boyolali, Klaten, Solo, Sukoharjo, dan sekitarnya. Provinsi Jawa Tengah memang dikenal sebagai daerah merah, karena banyak terdapat basis-basis keanggotaan Partai Komunis Indonesia. Supomo menuturkan bahwa operasi penumpasan PKI dilakukan oleh resimen para komando Angkatan Darat dan pasukan Komando Daerah Militer 7 di Ponorogo yang berlangsung sejak 22 Oktober 1965. Ditangkapnya Supomo beralasan karena ia aktif sebagai anggota pengurus Pemuda Rakyat, organisasi pemuda afiliasi PKI di Kabupaten Boyolali. Supomo mengaku sempat menjadi target pembunuhan, namun berhasil lolos karena bantuan temannya. Namun pada akhirnya, Supomo ditangkap dan ditahan di beberapa kamp penahanan. Selanjutnya, ia dipekerjakan secara paksa selama bertahun-tahun. Saat ini Supomo giat dalam advokasi korban peristiwa 65.
Ia mengaku bersama dengan seorang saksi yang masih hidup melakukan pendataan tempat-tempat pembantaian dan penguburan. Salah satu menurutnya adalah Sonolayu yang tak jauh dari Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Boyolali di kaki Gunung Merapi. Di sanalah ratusan orang dibantai. Saat ini di daerah tersebut ditanam ketela pohon dan pepaya, sedangkan terdapat beberapa batu nisan dan batu penanda yang diletakkan keluarga yang peduli terhadap peristiwa tersebut. Tidak hanya itu, Supomo juga menuturkan berdasarkan penelitiannya bahwa tempat pembantaian lain berada di lapangan Kaligentong, Kecamatan Ampel, khususnya di Kelurahan Lawang, Juruk, Ketaun, Banyudono, dan Jurang Porong yang berada di perbatasan Kecamatan Musuk, Klaten. Menurutnya, kuburan ratusan korban juga ditemukan di Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang, yang berlokasi persis di Gunung Budak, yaitu bukit kecil di jalan yang menghubungkan Kecamatan Seruet, Kabupaten Semarang, dan Kecamatan Karanggede, Boyolali. Kesaksian lain dari Singgih Nugroho dari Yayasan Persemaian Cinta Kemanusiaan Percik Salatiga menyatakan bahwa lokasi pembantaian juga berada di Alas Kopen, Kecamatan Beringin, dan Lapangan Sekap Tengaran. Selanjutnya, di daerah selatan lokasi pembantaian anggota PKI berada di daerah Tulung, perbatasan Boyolali, Klaten. Salah seorang komandan peleton gerakan masyarakat, Gito Sudarmo, pada tahun 2012 menuturkan ia pernah diminta membantu tentara Batalion E Cilacap untuk menangkap dan menelanjangi korban. Salah satunya di bekas gudang gula Belanda yang sekarang menjadi gedung badminton di sebelah barat Pasar Cokro, Tulung. Gito menuturkan bahwa ia bersama 30 pemuda biasanya bertugas mengambil jatah untuk menangkap orang yang diduga anggota PKI. Menurut Gito, 3 orang yang ditangkap biasanya dikawal 5 anggota peleton. Ia menuturkan bahwa orang-orang yang ditangkap sering berada dalam kondisi babak belur, beberapa bahkan tewas karena ramai dipukuli. Gito juga mengungkapkan bahwa ia bersama para pemuda lainnya membawa tawanan ke lokasi eksekusi. Di lokasi tersebut sudah ada lubang untuk menguburkan mayat. Gito menuturkan eksekusi tawanan tidak pernah dilakukan di tempat yang sama. Menurutnya, ia bertugas hanya mengawasi, namun tak pernah ikut mengeksekusi. Gito mengaku melihat beberapa orang yang akan mengeksekusi merasa kesulitan karena korban memiliki kekebalan senjata. Mereka digeledah, kalau perlu ditelanjangi sampai ketemu jimat, sehingga kekebalan mereka hilang. Demikian kura-kura, Tagar Lambe Sundel.